Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Peran Masjid dalam Membangun Peradaban Manusia, yang beranggotakan Aulia Warda, nomor BP 22101152630371, Khairunisa Salsabila Osman 22101152630388, dan Sania Ardani 22101152630401. Yang pertama ada, apa itu masjid? Masjid dalam Al-Quran disebut dan terulang sebanyak 28 kali. Secara bahasa, berasal dari akar kata patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat dan takzim. Syihab 1996 HLM halaman 452. Secara harfiah, masjid dapat diartikan sebagai tempat untuk bersujud. Namun secara terminologi, masjid adalah sebagai tempat khusus untuk melakukan aktivitas ibadah dalam makna dan konteks yang luas universal. Selanjutnya ada sejarah masjid. Ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, dia memutuskan untuk membangun sebuah masjid yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Nabawi, yang berarti Masjid Nabi. Masjid Nabawi terletak di pusat Madinah. Masjid Nabawi dibangun di sebuah lapangan yang luas. Di Masjid Nabawi juga terdapat mimbar yang sering dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, Masjid Nabawi menjadi jantung kota Madinah saat itu. Masjid ini digunakan untuk kegiatan politik, perencanaan kota, strategi militer, dan untuk mengadakan perjanjian. Bahkan di area sekitar masjid digunakan sebagai tempat tinggal sementara oleh orang-orang fakir miskin. Di zaman Rasulullah SAW, masjid telah difungsikan sebagai pusat ibadah seperti sholat, zikir, dan praktik ibadah mahmadkah lainnya. Pusat pendidikan dan pengajaran seperti pengajaran dasar agama serta ajaran Islam lainnya, karena pada saat itu masjid menjadi tempat pendidikan semua kalangan dari umat Islam, pusat penyelesaian problematika umat dalam aspek hukum atau peradilan. Selanjutnya, fungsi masjid di awal Islam. Dalam sejarah Rasulullah dan para sahabat pernah membangun ruangan di sebelah Masjid Nabawi yang disebut Sufa. Sufa pada masa itu dijadikan sebagai tempat pemondokan bagi para sahabat Nabi yang melakukan kegiatan dakwah dan menyebarkan agama Islam. Fungsi yang dimaksud adalah seperti berikut. Satu, fungsi masjid sebagai tempat sujud atau penghambaan diri kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjadikan masjid sebagai tempat berkumpulnya umat Islam mendirikan salat fardu 5 waktu serta salat sunat seperti tarawih, witir, dan lain-lain. Kedua, masjid ketika berzikir, ujian masjid, fungsi masjid kegiatan ibadah atau muamalah seperti penerimaan dan pengelolaan dana zakat serta dapat berfungsi sebagai baitul. Peran masjid sebagai tempat ibadah. Syiar dan pertumbuhan Islam yang telah digerakkan Nabi Muhammad SAW sebagai selama dua masa, yakni masa Madinah. Prinsip menanamkan keimanan pengajaran tauhid ikhlas. Fleksi tersebut dasarnya menggambarkan secara jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh-sungguh mengajarkan satu agar manusia sebagai makhluk berusaha menciptakan hubungan baiknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala selaku penciptanya. Kedua, mewujudkan hubungan yang baik antara makhluk dengan sesamanya dalam bentuk sosial kemasyarakatan atau muamalah. Masjid memiliki peran dan berfungsi sebagai pusat ibadah serta pembinaan umat. Masjid sebagai tempat ibadah, kehidupan umat Islam yang tetap cenderung mempertahankan eksistensinya sebagai hamba Allah dengan memanfaatkan masjid sebagai sarana melaksanakan ibadah, menunjukkan betapa peranan masjid sangat strategis. Khususnya berkaitan dengan fungsi ibadah, fungsi sebagai pusat ibadah. Jika mencatat bahwa masjid tidak fungsi sebagai tempat ibadah, lebih luas lagi, masjid juga mengambil peran penting sebagai institusi pendidikan non formal di masyarakat. Sebagai seorang sejarawan Muslim dan pakar pendidikan Islam, Ahmad Syalabi menjelaskan bahwa pendidikan Islam memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan masjid, yang mana masjid menjadi tempat di mana kegiatan studi dan pendidikan Islam berawal. Dari masjid beserta pendidikan yang ada di dalamnya, peradaban besar Islam pun lahir.
Pengaruh masjid terhadap peradaban. Beberapa masjid besar di Indonesia menjadikan tempat pariwisata religi yang ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Sehingga hal ini dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk mencari rezeki dengan berdagang atau berjualan di sekitar wisata dengan berharap memenuhi ekonominya. Satu, pengaruh masjid sebagai pusat ilmu pengetahuan agama dan tauhid. Proses yang mengantarkan masjid sebagai pusat pengetahuan didukung oleh kenyataan bahwa masjid merupakan tempat pertama umat untuk mempelajari ilmu agama Islam, mulai dari mempelajari Al-Quran dan hadis, serta mengenal dasar hukum hingga tujuan agama Islam. Dua, pengaruh masjid sebagai pusat ilmu pengetahuan agama tauhid. Pada masa perkembangan awal terbentuknya masyarakat Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umat Islam mendirikan masjid-masjid hanya untuk mempelajari kitab Allah dan menjalankan salat di dalamnya. Namun setelah itu, fungsi masjid-masjid meluas sebagai pendidikan dan pengajaran, di mana guru menetap di masjid dan mendidik siapapun tanpa memandang umur dan jenis kelamin. Pada masa ini pula, sekelompok sarjana Muslim menggunakan sebuah ruang khusus di masjid untuk kegiatan-kegiatan ilmiah mereka seperti pengajaran, diskusi, penulisan, bahkan tempat deklarasi hasil-hasil penelitian ilmuwan yang hendak di. Tiga, masjid sebagai pusat pendidikan non-formal. Juga sebagai pusat pendidikan yang mengajak manusia pada keutamaan, kecintaan pada pengetahuan, kesadaran sosial, serta pengetahuan mengenai hak dan kewajiban mereka kepada Tuhan, sesama manusia dan negara. Di dalam masjid, umat Muslim dapat membahas dan memecahkan berbagai persoalan hidup, bermusyawarah untuk mewujudkan berbagai tujuan, menjauhkan diri dari kerusakan, serta menghadang berbagai akidah diri dan perampasan harta benda mereka. Oh, empat, pengaruh masjid sebagai faktor pendorong motivasi masyarakat Islam untuk menempuh pentingnya keberadaan. Membangun sebuah masjid menjadi sebagai salah satu langkah pertama yang ia lakukan ketika tiba di Madinah. Seluruh kegiatan untuk difokuskan di masjid, termasuk pendidikan. Dengan adanya masjid, tumbuh semangat di kalangan umat Islam pada masa awal peradaban untuk menuntut dan memotivasi mereka mengenakan pendidikan. Pengaruh masjid sebagai tempat lahirnya para pemimpin Islam sejarah membuktikan bahwa dari masjidlah para pemimpin umat Islam lahir. Hal ini dikarenakan di masjid pendidikan dapat dilaksanakan bagi masyarakat Islam. Rasulullah memulai pendidikan mental dan fisik para pengikutnya di masjid, khususnya di Masjid Nabawi. Terdapat program bernama Ahlus Suffah yang berhasil melahirkan para hufaz, ulama, dan pemimpin. Di masjid, Rasulullah menyiapkan kader-kader Muslim yang tangguh hingga kemudian mendirikan negara Islam dengan peradabannya yang makmur. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.